critical. Aduh, Messi brengsek, Messi asli. Pro sih pro, nendangnya pelan-pelan ngapa? Aduh, ini orang amatir yang nonton kan. Aduh. Ada orang ada. Yo, balik lagi sama host terbaik kalian sejagat Nusantara, Ian. Kali ini gue mau kasih tahu ke kalian kalau HP ini yang gue pegang ini bener-bener serius untuk dibuat profesional fotografi. Yang suka foto-foto bukan lagi pakai kamera DSLR dan kamera pro lainnya. Karena hanya dengan pakai HP ini aja bisa hasilin foto yang menakjubkan. Ya, HP ini jadi cikal bakal seri Vivo X ke depannya yang emang fokusin untuk fotografi. Dan ini adalah HP dari Vivo X50 Pro. Ini adalah HP kelas premium dari Vivo dengan premium desainnya dan high build quality-nya. Jadi Vivo X50 Pro ini HP flagship dengan kemampuan fotografi profesional. Ini tuh paling cocok digunain sebagai daily driver. Yang bikin Vivo X50 Pro tambah cakep adalah di tampilan sisi dan belakang HP-nya. Bagian frame sampingnya pakai build quality dari aluminium dan bodi belakangnya itu dari kaca yang warnanya disebut dual tone step. Varian warna dari HP ini itu Alpha Gray namanya. Warnanya abu-abu metalik yang kalau kita lihat dari sisi lainnya itu kelihatan kebiru-biruan nih. HP-nya juga enak nih kita pegang, nggak licin juga. Padahal dari kaca loh ini. Terus halus juga materialnya. Dipegang pakai satu tangan kayak gini nih enak coy. Beratnya cuma 181 gram aja, enteng kan tuh. Terus ada housing kamera yang punya quad kamera dengan power with gimbal stabilization technology. Yang gue lihat ini masih bagus kok buat sekarang ini. Untuk tombol-tombolnya, HP ini di bagian samping kanannya ada tombol volume upside down. Terus ada tombol power juga. Di samping kirinya kosong aja, cuma ada garis antena aja. Terus di bagian atasnya ada tombol mic dan 2 garis antena lagi. Di bagian bawahnya itu ada port USB Type-C, mikrofon, grill speaker, dan slot SIM card dual SIM. Lanjut kita lihat layarnya nih yang melengkung di sampingnya. Punya layar itu ukuran 6,56 inci berpanel i3 AMOLED display. Resolusinya udah Full HD Plus dengan resolusi 2376 x 1080 pixel dengan tingkat kemulusan layarnya yang punya refresh rate di 90 Hz. Layarnya juga terang dan tetap gampang kelihatan pas HP-nya dipakai di luar pas panas-panasan. Karena brightness-nya bisa sampai di 1300 nits. HP-nya ini juga udah mendukung tampilan HDR10+, terus ada sensor fingerprint di layar juga yang disebut sebagai Screen Touch ID. Untuk mainin game, dia punya 180 Hz touch sampling rate-nya ya guys. Ngomong-ngomong soal game nih, gimana kira-kira sama performanya ya? Soalnya kan ini HP yang buat foto-foto, bukan buat gaming. Emang iya sih, cuma kan ini HP flagship, pastinya tuh harus punya chipset yang bagus buat jaga performanya biar tetap di atas. Ya udah, coba kita tes. Jadi HP ini pakai chipset Qualcomm Snapdragon 765G. Chipset ini kelasnya masih di bawah sama yang biasa dipakai HP-HP flagship lainnya. Cuma kalau lo pakai buat sehari-hari untuk sosmed, posting konten, atau multitasking sih itu gua rasa nggak masalah. Nah sekarang coba ya gue mainin game. Game berat yang makan storage banyak. Apalagi kalau bukan si Genshin Impact. Dia di medium setting itu udah lancar banget. Nggak ada kendala. Nah kedua mainin game Call of Duty. Dia di setting tertinggi pun kayaknya nggak masalah. Nggak ada kendala juga dia. Masih lancar. Oke. Apalagi untuk game sekelas Mobile Legends. Lancar. Mau lagi battle pas rame-rame juga nggak masalah dia di sini. Cemen. Nah, itu tadi untuk ngegamenya. Chipset Snapdragon 765G-nya jelas masih sanggup kok buat jalanin itu semua. Untuk kalian yang mau lihat skor Antutu Vivo X50 Pro ini, nih gua kasih.
Untuk RAM-nya, HP ini di 8 GB yang udah masih cukup banget kok ini buat sebuah HP. Dan untuk storage internalnya itu ada di 256 GB. Luas lah buat nyimpan file foto-foto. Cuma kalau kepenuhan nggak bisa nih kalian tambah pakai slot micro SD karena nggak tersedia di HP ini. Solusinya itu kalian harus oper filenya ke laptop or PC kalian. Buat speakernya, Vivo X50 Pro ini cuma ada satu alias masih mono ya guys. Di bagian bawah sini nih letaknya. Untuk suaranya menurut gua masih taraf standar yang emang kenceng. Cuma kalau kita lagi ngegame, posisi landscape nih, suaranya bisa kerendam atau kelelep, ketutupan sama tangan kita sendiri. Itu doang sih sayangnya di situ. Padahal nih HP flagship loh. Buat daya tahannya nih sekarang, baterainya itu ada di kapasitas yang angkanya buat gua itu aneh sih ini. Kapasitasnya di 4315 mAh. Angkanya keriting gitu ya. Cuma screen on time-nya bisa sampai 5 jam 30 menit sampai 6 jam nih. Dari baterai 100% ke 5%. Ini gua pakai untuk aktivitas yang emang gue pakai buat foto-foto, sosmed, YouTubean, sampai main game. Pokoknya gua pakai aktif banget lah HP ini. Untuk pengisian baterainya, dia ini pakai flash charge 2.0 yang bisa ngisi baterainya tuh cepet. 1 jam 10 menit. Maaf ini ya. Maaf banget dah pokoknya. Di zaman sekarang waktu ngecharge 1 jam 10 menit itu terlampau lama. Flash charge, quick charge, hyper charge, apalah itu namanya. Harusnya cuma butuh waktu 30 menit buat keisi sampai penuh. Ini aduh lama. Cuma maklum lah ya, ini kan teknologi 2 tahun yang lalu. Untuk interface-nya dari Vivo X50 Pro ini pakai Android 12 dengan OS bawaan Vivo Vantage OS 10.5. Interface ini udah kagak bikin kagok lagi nih. Dulu Vantage mau lihat notifikasi drawer aja susah banget gue nyari-nyari. Ternyata harus dari bawah ke atas scrollnya. Absurd banget kan? Tapi ini udah normal nih. Udah kayak OS yang lain yang lihat notifikasi itu tinggal scroll layar ke bawah aja. Tapi tetap aja nih masih ada bloatware-nya juga. Sejauh ini tapi masih lumayan lah hitungannya. Belum sebagus Color OS atau One UI dari Samsung. Nah ini dia nih the star of the show-nya, the camera. Oke, jadi Vivo X50 Pro ini adalah HP pertama yang pakai gimbal stabilization technology. Jadi gimbal ini kan fungsinya itu untuk meredam guncangan pas lagi rekam video atau lagi ambil foto, pas lagi jalan atau lagi sepedaan. Cuma kan kalau pakai gimbal itu kendalanya tuh di ukurannya. Repot tau kalau lagi megangnya karena ukurannya yang nggak kecil. Nah, makanya Vivo bikin inovasi teknologi gimbal ini dipasang di HP-nya, yaitu Vivo X50 Pro ini guys. Teknologi gimbal stabilization ini versi lain ya guys dari teknologi OIS. Soalnya dengan gimbal stabilization, Vivo mengklaim bisa menjangkau sudut sampai 300%. Terus teknologi gimbal ini juga bekerja dengan memanfaatkan gyroscope. Fitur ini bisa langsung aktif pas aplikasi kamera dibuka. Pas kita mau ambil foto atau video, kamera bakalan langsung bergerak buat nyesuaiin guncangan atau getaran tangan kita nih. Kameranya bakal stabilin pergerakan jadi foto atau video yang dihasilin juga bagus dan minim sama yang namanya blur. Bah, cakep ini mah, udah ada gimbalnya. Nggak nyangka aneh. Lanjut, Vivo X50 Pro ini itu punya 4 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 48 megapiksel, portrait 13 megapiksel, ultrawide di 8 megapiksel yang juga menyediakan mode super makro, serta kamera periskop cuma ada di kamera utama ya guys. Secara default ini, kamera belakang utamanya ngambil gambar di resolusi 12 megapiksel, sedangkan resolusi 48 megapikselnya mesti dipilih secara manual melalui aplikasi kamera. Satu lagi yang gua acungi jempol adalah fitur zoomnya. Berkat adanya kamera telefoto, Vivo X50 Pro bisa ngezoom sampai 60 kali hyper zoom. Proses zoomnya juga cepat, stabil berkat bantuan gimbal stabilization tentunya. Sementara untuk optical zoomnya bisa sampai 5 kali. Secara keseluruhan kamera Vivo X50 bisa hasilin foto yang bagus di berbagai scene nih. Mau di siang hari atau di malam hari itu sama-sama cakepnya. Mayoritas foto yang dihasilin sama Vivo X50 Pro ini di siang hari itu hasilnya bagus dan cukup akurat warnanya.
Cuma kadang ada warna yang dihasilin kelihatan lebih terang. Untuk hasil foto lengkapnya, nih gue kasih. Gimana? Hasil fotonya keren-keren kan? Nah, sekarang untuk videonya. Untuk perekaman kamera belakangnya itu udah bisa rekam sampai 4K dengan 30 fps tapi. Dan kamera depannya bisa rekam 1080 pixel dengan 30 fps. Hasil videonya bisa kalian lihat di sini. Oke, itu tadi ya sebagian besar yang udah gua review dari HP Vivo X50 Pro ini. Jadi Vivo ini ternyata emang gak main-main. Dulu gua ngeliat HP Vivo itu kayaknya wah gimana gitu. Sekarang dong udah gak main-main dia. Punya desain yang stylish, premium, performa yang masih kenceng. Di tahun 2022 ini pokoknya. Dan yang paling menarik ada di sektor kameranya yang pakai teknologi gimbal stabilisasi. Ini yang paling menarik. Karena jadi cikal bakal seri X dari Vivo untuk semakin terdepan ke depannya. Kayak sekarang tuh Vivo X80 Pro yang juga punya kamera cakep dipaduin sama Zeiss. Belum lagi yang seri X90 Pro yang bakalan hadir di tahun depan. Percaya sama gua, Vivo semakin serius di bagian kamera nih. Yah, itu tadi review gua tentang HP ini. Kalian bisa komen atau ngapain ngobrol kayak di bawah tuh. Atau bisa like dan subscribe channelnya Teman Ponsel biar semakin maju ya. Gua Ian, yuk bisa yuk cabut.